Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai string. String merupakan sebuah tipe data non-primitif, artinya string merupakan sebuah kelas tersendiri yang memiliki metode yang dapat digunakan untuk memanipulasi nilai di dalamnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau manipulasi data dalam string itu nggak bisa secara sembarangan, melainkan dengan menggunakan metode yang dimiliki oleh string. Nah, beberapa contoh metode yang bisa kita gunakan itu ada to lower sama to uppercase. Nah, di sini ada beberapa metode-metode lainnya, bisa dibaca-baca aja sendiri. Nah, lalu string di Java tidak dapat diubah setelah dibuat. Jadi, maksudnya gimana? Misalkan nih kita deklarasi string str abc gitu. Terus misalkan kita ubah nih nilainya, str sama dengan cba. Nah, itu jatuhnya bukan manipulasi, melainkan menimpah nilai sebelumnya dengan nilai yang baru. Nah, sifat ini disebut sebagai immutable. Nah, immutable itu merupakan tipe variabel yang tidak bisa diubah. Sedangkan untuk mutable itu tipe variabel yang bisa diubah. Oke, langsung ke langkah praktikumnya aja. Nah, di sini untuk praktikumnya bisa bikin file baru dengan nama praktikum 5. Kalau misalkan mau pakai yang lama boleh juga. Oke, kita buat aja. Untuk deklarasinya itu menggunakan huruf besar stringnya. Iya, itu udah ada di parameter di main ya, sama string first name sama dengan over gitu misalkan ya, string last name mf mf. Lalu kita outputin. Oke, siap. Oke, so system out line first name, lalu untuk kurang R, first name, lalu untuk last name ya, output line last name, lalu run. Nah, di sini muncul over mf. Nah, setelah itu kita bisa menggabungkan dua buah string dengan menggunakan tanda plus. Jadi contohnya nih, kita gabungin, kita bikin variabel baru dengan tipe data string full name sama dengan over, lalu spasi plus lagi mf titik koma, lalu kita outputin full name. Nah, maka dia akan kegabung seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau nih ada spasi di tengah gini biar gak pemborosan, kita bisa hapus saja, tapi spasinya kita tambah di bagian sini. Nah, jadi dia ada. Ya, ini udah nggak asing lah ya buat kalian dengan menggunakan plus. Nah, lalu setelah itu ini contoh lainnya, kita bisa bikin sama aja sih intinya. Jadi nanti dia bakal kegabung juga. Oke, lalu selanjutnya di sini ada metode upper sama lowercase. Jadi kita akan membuat si huruf-huruf yang ada dalam string ini jadi huruf besar dan juga huruf kecil. Caranya gimana? Caranya kita di sini, ini hapus, kita hapus. Ini kita copy ya, ikutin aja di modul itu plus. Nah, mungkin untuk bagian ini itu bisa digunakan kalau misalkan kalian pakai variabel seperti ini. Tapi bisa, sebenarnya bisa sih tambah di bagian sininya biar bisa spasi. Tapi kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, lalu setelah itu kita buat variabel untuk uppernya. Upper full name titik to uppercase titik koma. Lalu kita buat lagi untuk lowernya, lower
kurang R sama dengan full name to lowercase titik koma. Lalu kita outputkan. Yang pertama upper, lalu yang kedua ada lower. Setelah itu di run. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang uppercase itu dia ngebuat semua hurufnya jadi huruf besar. Dan yang untuk lowercase dia ngebuat hurufnya jadi huruf kecil semua. Nah, ini di sini kan dia ada huruf besar di awal. Ketika di upper ya udah jadi huruf besar semua. Terus ketika di lower dia jadi huruf kecil semua. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa mengetahui panjang dari sebuah string ya dengan menggunakan length ya. Jadi kalau kemarin kan kita nyari panjang sebuah array. Nah, di sini kita bisa pakai juga untuk string. Nah, cara pakainya di sini kita hapus dulu. Kita menggunakan variabel integer panjang sama dengan full name titik length. Setelah itu kita outputin short panjang. Itu run. Nah, ini dia panjangnya ada 8 ya. Kalau nggak percaya kita hitung aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 ya harusnya. Ya, 8. Oh ya, karena ada spasi ya. Jadi dia 8. Jadi spasi juga itu dihitung ya. Jadi untuk huruf nama saya ini kan dia ada 7 ditambah spasi jadi ada 8. Nah, kalau misalkan spasinya dihapus nih, kita coba. Spasinya dihapus, nah dia jadi 7. Tapi kalau ada spasinya dia jadi 8. Jadi spasi dihitung. Jadi apapun yang ada di first name ya, ada di sini semua itu dihitung. Entah itu ya huruf, spasi dan lain sebagainya. Nah, lalu ada substring. Di sini untuk substring kita hapus dulu. Oh, ini pakai ini aja deh. Untuk substring kita pakai ini aja. Itu sort ya, full name lalu substring 2,7. Nah, fungsi dari substring ini jadi kita bisa mencari ya, bukan mencari sih sebenarnya, jatuhnya kita kayak ngambil beberapa huruf lah dari yang ada di dalam string ya. Contohnya ini kita run aja. Nah, di sini kan kita ambilnya dari 2 ya. Dari 2 ini 0, 1. Nah, ini baru 2. Jadi diambil dari 2. Nah, lalu dia ngambil juga yang dari last name ya. Itu dari yang terakhir ya. Ini kenapa gini? Oke, kalau di modul dia kan 7 ya. 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, enggak. Bentar. Dia ngitungnya itu dari depan. Ya, jadi dari depan 0 ya. Ini 7. Kita run. Nah, ini kan dia yang pertama itu ngambilnya yang urutan kedua ya. Jadi ini 0, ya yang A ini 0. Ini 1, setelah itu ini 2. Jadi dia ngambil dari urutan kedua. Setelah itu ini kalau dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi ya, spasi ini dia hitungannya 7 lalu M. Jadi dia ngambil setelah coba kalau misalkan kita ubah jadi 8. Nah, dia baru ngambil sampai F nya.
Jadi intinya kalau untuk substring, dia bisa mengakses atau ngambil beberapa huruf yang ada di dalam stringnya ini tadi. Jadi kita bisa akses dari mana aja, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buat jadi 0, terus kita F6, ya dia akan ngambil keseluruhan, ya. Jadi kalau misalkan kita ubah jadi 4 misalkan, dia akan ngambil dari urutan keempat, ya, urutan terakhir sini. Ingat ya, ini hitungannya dari 0. Jadi 0, 1 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi R ini dia masuknya ke 4. Dan spasi juga itu termasuk ke dalam hitungan. Nah, lalu di sini juga kita bisa menggunakan index of, ya. Index of. Kita coba aja untuk index of, ya. Ini kita hapus sampai sini aja. Itu index of. Nah, ini kita bisa cari misalkan F-nya dong gitu ya. Itu kita, oh sorry, ini beda. Integer, ya, integer IDX. Integer IDX sama dengan full name, lalu index of. Setelah itu kita cari, misalkan di nama saya itu ada huruf R. Tuh, ada huruf R. Kita cari huruf R ya. Yaitu sort IDX. Nah, dia ada di indeks keempat. Ya, ada di sini. Ya, kayak yang udah saya bilang tadi, ini dimulai dari 0. Ingat lagi, dimulai dari 0, baru 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kita cari huruf A gitu. Nah, dia 0. Misalkan kita coba nih. Misalnya kan kita coba misalkan yang satu huruf ya. Kita coba R lagi deh. Nah, itu kan R-nya R huruf kecil. Nah, ini R huruf besar. Kita coba untuk searching bisa atau enggak. Ini jadi -1. Jadi kalau mau nyari itu usahain huruf besar kecilnya juga sama supaya dia kedetek, bisa kebaca sama index of-nya. Jadi dia outputnya itu nanti sesuai sama si urutan indeksnya. Oke, mungkin untuk praktikum string ya singkat aja. Nah, ini untuk tugas ya. Di sini kalian diminta untuk membuat sebuah program yang menerima dua buah input, terdiri dari baris pertama itu terdiri dari sebuah integer n yang menunjukkan jumlah inputan. Nah, lalu untuk n baris berikutnya itu terdiri dari sebuah string. Nah, program yang dibuat harus bisa menggunakan seluruh string yang diinputkan dipisahkan dengan spasi. Ya. Lalu untuk tugas kedua, ya, soal kedua maksudnya. Soal kedua itu baris pertama berisi sebuah string ya. Jadi ini sama, terima dua buah inputan juga, tapi dengan konsep yang berbeda. Nah, untuk detailnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh koordinator ya lewat WA group, dan kemungkinan nanti akan dikumpul via Vclass. Oke, mungkin sekian untuk praktikum kelima ya mengenai string. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke masing-masing asisten dosen per kelasnya. Ya, kalau misalkan masih bingung bisa diulang lagi videonya atau dibaca-baca aja modulnya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan kalau misalkan ada kekurangan juga saya mohon maaf. Oke, sekian dan terima kasih.